Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen saya nomor 7. Jadi di sini saya ingin bercerita, berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya. Ada dua hal yang ingin saya bagikan, yaitu tentang suasana COVID-19 yang kita kenal sekarang. COVID-19 ini sangat menyebar, sangat mematikan seperti itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menceritakan tentang kegiatan saya selama mengalami PJJ ini berlangsung, atau kegiatan pembelajaran perkuliahan jarak jauh seperti itu. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan tentang suasananya dulu ya. Jadi suasana COVID-19 di tempat saya itu seperti apa? Coronavirus disease 19 adalah virus yang sangat mematikan, dan sekarang virus ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Yang dimana di negara kita pun sudah terinfeksi di seluruh provinsi, di 34 provinsi yang ada di Indonesia itu sudah terinfeksi. Sekarang kabar yang saya dapati yaitu angka positif di Indonesia sudah mencapai 5.136 orang yang positif di Indonesia, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada tanggal 15 April 2020. Di daerah saya, khususnya daerah Gorontalo atau kota Gorontalo, baru terinfeksi kemarin di tanggal 9 April 2020 teman-teman semuanya. Dan itu positifnya itu baru 1 orang. Dari kabar tersebut itu membuat seluruh masyarakat Gorontalo kepanikannya luar biasa. Apalagi dari teman-teman netizen sendiri banyak yang membuat itu sebagai guyonan, saling menghujat orang yang kena virus tersebut seperti itu. Dan bahkan dari tempat saya sendiri sudah diberlakukan yang namanya PSSB, yaitu mengikuti pemerintah pusat, keputusan presiden, yang dimana PSSB itu pembatasan sosial berskala besar. Di sini kondisinya pusat perbelanjaan itu ditutup semuanya, tempat makan ditutup, yang buka hanya supermarket, tempat kebutuhan seperti itu. Di sini kondisi kesehatannya atau fasilitas kesehatannya hanya satu rumah sakit yang bisa menangani virus ini, dan hanya memiliki 3 dokter saja untuk menangani virus ini. Yang kita tahu di Jakarta itu mempunyai 33 dokter yang bisa menangani coronavirus disease ini. Dan di sana memiliki banyak tenaga relawan teman-teman semuanya. Di sini hanya sedikit. Seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang ekonominya tinggi, yang bisa dikatakan rezekinya lebih. Di sini mereka banyak sekali memberikan bantuan berupa bantuan tenaga, bantuan doa, sembako, kebutuhan, makanan, alat-alat medis, APD, hand sanitizer, sarung tangan, dan lain-lainnya. Sekarang sudah tanggal 15 April 2020. Kabar sekarang untuk daerah saya, di daerah Gorontalo, alhamdulillah yang tadinya di tanggal 12 April 2020 dari 1 orang meningkat 2 orang, dan di hari ini, di detik ini sudah sembuh 2 orang tersebut. Alhamdulillah mereka sudah beralih beraktivitas kembali seperti biasanya. Mungkin itu yang bisa saya sharing terkait suasana yang ada di kampung halaman saya. Yang kedua, yaitu pasti teman-teman semuanya penasaran, apa saja sih Bang, Kak, yang sering Abang lakuin selama PJJ ini berlangsung, atau perkuliahan jarak jauh yang ditetapkan oleh kampus saya.
Mungkin di sini saya ingin menceritakan kegiatan saya, lebih tepatnya selama ini saya mengisolasi diri saya. Awal saya mulai di sini, saya sampai di sini balik dari daerah Jakarta, khususnya saya mengisolasi diri saya selama 2 minggu. Yang tiada habisnya saya 2 minggu itu tidak keluar, dan alhamdulillah sekarang udah bisa keluar. Kegiatan yang saya buat selama 14 hari yang selama saya mengisolasi diri saya di kampung halaman saya, itu yang pastinya ya, kita pasti makan, tidur, kuliah, belajar, ngerjain tugas, mandi, beribadah sholat, ataupun berjemur di pagi hari. Saya mengikuti juga anjuran dari pemerintah, yang dimana kita harus hidup sehat, kita harus terapkan di hidup sehat di hidup kita ini. Dan juga saya tak lupa berolahraga kecil-kecilan seperti lari di treadmill, push up, sit up, dan lain-lain. Tentunya sekarang ini saya sementara jogging ataupun saya bersepeda seperti itu. Adapun kebiasaan yang kecil seperti kebiasaan yang dikala saya bosan ya teman-teman semuanya, saya menonton film, bermain game online, membaca berita, dan pasti saya tak lupa untuk video call dengan teman-teman saya yang berada di sana, yang khususnya masih ada di lokasi Jakarta. Saya menanyakan kabar di sana seperti apa, kondisinya seperti apa, kegiatan mereka seperti apa, seperti itu. Yang kita kenal Jakarta itu sebagai red zone-nya COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya di malam ini. Jadi teman-teman jika ingin mau berbagi atau ingin ditanyakan lagi mengenai saya, teman-teman bisa menghubungi di nomor saya, yaitu nomor WhatsApp saya. Bisa juga teman-teman menghubungi di email saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini yang bisa saya bagi ke teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau sedikit tidak menyenangkan dari teman-teman semuanya. Insya Allah video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa memberikan edukasi ke teman-teman semuanya yang ada di rumah. Saya akhiri, sharing is caring, stay safe and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.